Ini 3 untuk tampil kembali untuk menentukan siapa yang masuk kepada babak berikutnya, yaitu babak semifinal. Jadi harus bertanding lagi. Untuk hal ini tidak bisa memilih soal karena sudah ada sisa 1 soal saja. Bisa dimulai? Peserta sudah siap? Semuanya. Ya, masih semangat ya. Masih semangat? Siap? Luar biasa. Baik. Ini pertanyaan wajib ya, pertanyaan wajib. Jadi satu regu harus jawab semua ya, kebagian pertanyaannya. Diperhatikan untuk yang sebelah kanan, semua ini regu dulu. Pertanyaannya diperhatikan, alat tukar untuk membeli suatu barang dinamakan titik-titik. Waktu sudah habis. Jawabannya adalah uang. Kemudian regu B yang sebelah kanan, meja langsung dipegang, tidak apa-apa. Saling bertukar barang yang dibutuhkan sebelum adanya uang dinamakan titik-titik. Cukup? Jawabannya adalah barter. Kemudian untuk regu C yang sebelah kanan ya, penyajian kembali sebuah teks panjang dalam bentuk lebih singkat atau ringkas disebut titik-titik. Cukup? Yang benar adalah rangkuman. Baik. Selanjutnya pertanyaan ini diperuntukkan untuk orang kedua pada masing-masing regu. Dimulai dari regu A. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut titik-titik. Waktunya habis. Jawabannya adalah habitat. Untuk regu B, perhatikan, mata adalah salah satu indera kita yang berfungsi untuk melihat. Bagian mata yang berfungsi untuk mengatur cahaya masuk ke mata adalah titik-titik. Lensa. Jawabannya salah. Yang benar adalah pupil. Tepuk tangan dong, semangat. Masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk mengumpulkan nilai. Yang berikutnya beralih kepada regu C, orang kedua. Siap? Baik, langsung saja. Pada siang hari yang terasa panas, Andi menyalakan kipas angin. Perubahan energi yang terjadi adalah titik-titik.
Waktunya hampir habis, dipersilakan. Cukup. Baik. Jawaban yang benar adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin ya. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk orang ketiga masing-masing regu, dimulai dari regu A. Pertanyaannya adalah nilai tempat ratusan. Persiapkan catatannya ya. Nilai tempat ratusan pada bilangan 2456 adalah empat. Betul. Kamu tangannya. Ya. Persiapkan catatannya, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Beralih kepada regu B. Orang ketiga, siap? Siapkan buku catatannya, oleh-olehnya. Pertanyaannya, cara membaca. Ini mohon maaf sebentar. Duduk. Oh itu ya, baik. Belum ada petunjuk tadi. Baik, saya ulang lagi pertanyaannya untuk regu B orang ketiga. Cara membaca 12.655 adalah titik-titik. Waktu itu jawabannya yang benar adalah 12.655. Mohon persiapkan alat tulisnya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Memasuki pertanyaan yang ketiga untuk regu C. Orang ketiga, siap? Baik. KPK dari 12 dan 24 adalah titik-titik. Waktu habis. Jawabannya adalah 24. Untuk babak penyisihan, pertanyaan wajib sudah selesai. Tiba gilirannya untuk membacakan perolehan skor. Dipersilakan. Untuk babak playoff sesi pertama, regu A dengan nilai 100, regu B 0, regu C 0. Selanjutnya babak pertanyaan lemparan ya. Sudah paham ya? Kalau tidak bisa menjawab ya, kalian bisa dilempar ke regu yang lain. Pertanyaannya diperhatikan. Regu A diperhatikan. Puisi yang berisi dari penjabaran atau penguraian setiap huruf dalam judul puisi disebut puisi titik-titik.
Cukup regu B dan regu C, mungkin bisa langsung pencet belnya. Cukup. Yang benar jawabannya adalah puisi akrostik, ya. Pertanyaan kedua untuk regu B. Suatu kata yang dapat menerangkan sifat keadaan watak seseorang dalam sebuah cerita disebut titik-titik. Cukup regu C dan regu A, mungkin ada yang bisa menjawab, silakan dipencet belnya. Cukup, jawabannya adalah kata sifat. Selanjutnya untuk regu C, pertanyaannya, kata-kata yang memiliki bentuk atau tulisan yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama disebut titik-titik. Cukup, mungkin regu B dan regu A yang bisa dipencet belnya. Cukup, jawabannya adalah sinonim. Selanjutnya untuk regu A, proses berubahnya air menjadi es disebut titik-titik. Membeku, jawabannya adalah betul. Tepuk tangan untuk regu A. Untuk regu B, bentuknya tetap, volumenya tetap, tidak dapat mengalir, adalah merupakan sifat dari benda titik-titik. Waktu habis, grup regu C dan A langsung dipencet belnya kalau bisa. Cukup, yang benar jawabannya adalah padat, ya, benda padat. Selanjutnya regu C, kondisi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan daerah perairan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara titik-titik. Semangat.
mungkin regu B, ya. Kenapa? Regu B. Maritim. Maritim jawabannya adalah betul. Pertanyaan untuk regu A, dipersiapkan alat tulisnya ya, dipersiapkan alat tulisnya. Regu A, banyak rusuk yang terdapat pada 5 segi 4 adalah titik-titik. Cukup, regu B dan C mungkin bisa. Ya, 8. 8 betul jawabannya. Pertanyaan untuk regu B. Fokus pada pertanyaan ya. Perbandingan jumlah sapi dan ayam dalam kandang adalah 3 banding 8. Jika jumlah semua sapi dan ayam adalah 33 ekor, maka jumlah sapi adalah titik-titik. 11. Salah jawabannya. Lempar pada grup C dan grup A. Ya, regu C 31 salah jawabannya. Yang benar adalah 9. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan untuk regu C. Ini pertanyaan terakhir ya, Bapak lemparan. Bentuk pecahan yang lebih sederhana dari 15/75 adalah titik-titik. Cukup, mungkin regu A dan B bisa. Ya, 1/15. 1/15. Salah ya, 1/5. Ya, yang benar adalah 1/5. Jadi mohon kepada Bapak Imam Wahyudi dibacakan skornya. Baiklah, untuk sesi lempaan perolehan nilai regu A 100, regu B 125, dan regu C minus 25. Baik, sekarang kita memasuki sesi pertanyaan rebutan. Masing-masing mempersiapkan diri untuk menjempel. Siapa yang bisa silakan pencet bel lalu menjawab. Menjawab benar nilainya 100.
Apabila menjawab salah, dikurangi 100. Jadi hati-hati dalam menjawab. Tepuk tangannya dulu untuk sesi pertanyaan terbuka. Oke, sudah siap? Oke. Pertanyaan pertama. Al-Quran surat Al-Falaq terdiri dari titik-titik ayat. Pencet dulu baru dijawab. Ada waktu yang membatasi, silahkan. Waktu habis. Jawabannya adalah 5 ayat. Lanjut kepada pertanyaan kedua. Dengarkan baik-baik pertanyaannya, persiapkan untuk pencet bel lalu menjawab. Pertanyaannya adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain disebut titik-titik. Waktu habis. Kira-kira gimana jawabannya? Jawabannya benar adalah antonim, lawan kata ya, ingat itu ya. Baik, kita menuju kepada pertanyaan ketiga. Persiapkan diri, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut disebut titik-titik. Regu A. Ya. Diulangi jawabannya. Jawabannya salah. Yang benar adalah dataran tinggi. Baik, semangat dulu. Ya, masih ada 2 pertanyaan lagi untuk mengumpulkan nilai. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Luas halaman sekolah, persiapkan ya, persiapkan tulisnya. Luas halaman sekolah 480 meter persegi. Luas kantor 24 meter persegi. Perbandingan luas halaman dengan luas kantor adalah titik-titik. Waktu habis. Jawabannya adalah 1:20. Kita memasuki soal yang kelima atau soal yang terakhir di babak rebutan. Soalnya adalah tradisi membakar mayat pada masyarakat Bali disebut titik-titik. Tuh kayaknya tadi. Tadi. Pencet bel silakan. Silakan pencet belnya. Waktu habis. Ada yang ingat? Tradisi membakar mayat di Bali dinamakan apa? Ya, jangan lupa itu ya. Baik. Untuk sesi pertanyaan rebutan juga sudah selesai. Tiba saatnya untuk pembacaan perolehan skor
Dipersilahkan. Baiklah. Bapak Rektor sudah selesai dengan menghasilkan skor akhir Regu A dengan skor akhir 100. Regu B 125 dan regu G minus 25. Tetapi yang masuk ke babak selanjutnya adalah dari SDN 4 Gunung Malang.